Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami dipimpin, disertai sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12-13. Tertulis demikian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa dekade yang lalu, pemerintah komunis di Tiongkok pernah menugaskan seorang penulis untuk menuliskan biografi tentang Hudson Taylor. Tapi biografi ini bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan menampilkan sang misionaris dalam sudut pandang yang buruk. Mereka ingin mendiskreditkan nama misionaris itu yang pernah melayani di sana. Saat sang penulis melakukan penelitiannya tentang Hudson Taylor, dia mendapatkan kesan yang baik tentang karakter dan teladan hidup dari Taylor. Dan sang penulis merasa sangat sulit untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya karena berlawanan dengan fakta dan hati nurani. Pada akhirnya, dengan resiko kehilangan nyawanya, dia melepaskan tugasnya itu dan justru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kehidupan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan pasti akan memberi dampak yang baik bagi orang lain, sehingga orang-orang akan menghormati, meneladani, dan bahkan mengikuti. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12-13 ini tertulis, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula dapat kita baca beberapa di antaranya dalam ayat-ayat ini. Disebutkan di sini bahwa para rasul mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat kesembuhan dalam pelayanan mereka. Kehidupan orang-orang percaya diwarnai dengan mujizat demi mujizat dari Tuhan, pertolongan demi pertolongan. Selalu ada karya Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini dan dapat kita alami dalam hidup kita. Ciri yang lain dari jemaat mula-mula, mereka bersekutu dalam persekutuan yang erat. Mereka berkumpul dan saling menguatkan, saling mendoakan dan saling mensupport satu sama lain. Dan ada hal lain yang tertulis dalam ayat ini, yaitu bahwa mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Mengapa mereka dihormati? Tidak lain karena mereka memiliki standar hidup moral yang baik. Mereka tidak bercela di hadapan masyarakat. Mereka melakukan kebaikan dan kebenaran. Hal ini, saudara, terkadang berbeda bila dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena ada begitu banyak oknum yang berKTP Kristen, yang mengaku sebagai orang beriman, tapi tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bukannya membawa hormat, tapi menjadi celah dan cemoohan, serta batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berharga dan dihormati
adalah hidup yang berdampak. Bukan karena status atau jabatan kita, tapi karena kualitas karakter dan teladan iman kita sebagai orang percaya. Biarlah kehidupan kita setiap hari, di dalam rumah ataupun di luar rumah, senantiasa mengalirkan harapan dan mujizat, membawa kebangkitan dan kesembuhan, menerangi yang gelap dan menghancurkan benteng-benteng kuasa iblis, serta memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya tidak dicemooh dan tidak dihina, tapi dihormati dan disegani orang karena kita melakukan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menuntun kami, mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Sama halnya seperti jemaat mula-mula yang dihormati karena cara hidup mereka yang baik. Kami juga mau ya Tuhan menjadikan hidup kami sebagai kehidupan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan menjadi cemoohan, batu sandungan, ejekan karena sikap kami yang tidak benar, tapi dihormati dan disegani karena kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memiliki nilai-nilai moral yang baik, dan menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar, mujizat Tuhan dinyatakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sampaikan permohonan doa pribadi saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar setiap permohonan doa kami, dan Engkau menjawabnya dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.